Salam ngarit pemirsa, ini penting sekali buat kita semua ya dalam yang menginginkan dalam beternak kambing sukses. Rata-rata kan orang cenderung ketika berniat itu ya, berniat untuk ternak kambing semangatnya luar biasa. Terus kemudian mengumpulkan uang, tetapi pada aplikasinya, pelaksanaannya gitu kan, ini terjadi masalah, terjadi kendala, terjadi perubahan pemilihan. Seperti halnya kalau kita contoh ya, saya contoh memegang uang 20 juta. 20 juta begitu saya berniat untuk ternak kambing, tahu-tahu yang saya inginkan kambing itu berubah. Awalnya targetan saya Jawa Randu. Ini kan contoh ya. Begitu banyak perkembangan zaman, terus banyak jenis kambing, akhirnya muncul selain ingin ternak kambing untuk menghasilkan, tapi juga muncul ternak kambing adalah mengejar senang. Ini yang mana yang harus ditentukan kan gitu. Karena mengejar senang itu biasanya cenderungnya kita kalah di harga atau terlalu tinggi, kosnya terlalu membesar gitu kan. Tapi kalau kita ternak kambing itu berdasarkan harga yang standar umum Jawa Randu, ini kan lebih baik, lebih enak. Kalau memang pada akhirnya kita tergoda dengan yang namanya senang tren, ya harus bersabar. Kalau peternak pemula itu harus betul-betul bersabar. Karena apa? Kambing itu jangan khawatir kalau kambing itu nggak akan habis. Walaupun kesenangan kita itu kita tahan. Wah, sekarang kalau nggak beli besok tambah mahal, nggak usah ragu. Sekarang kalau nggak beli nanti hilang atau habis. Nggak mungkin, kambing itu pasti akan selalu ada. Stoknya selalu ada, pasti akan ketemu. Nah, ini yang perlu disadari, difahami oleh teman-teman yang ingin memulai breeding ataupun penggemukan. Kalau memulai breeding, sekali lagi harus dicermati. Beli indukan yang baik, beli indukan yang sehat. Kurus seperti ini nih, kurus seperti ini nggak masalah. Beli baru beberapa hari, tetapi ciri-ciri, sekali lagi ciri-ciri kalau kita jeli, ya cari yang sehat. Beda dengan kurusnya kurus sakit gitu kan. Kalau ini kan kurus sehat, nggak butuh lama kok. Kambing itu, indukan itu kalau mau sehat itu tidak lama. Mungkin kalau ini ya 1 bulan nanti pulih. Untuk bulu dia pulih. Tapi sembari dia memulihkan fisik, dia begitu hamil nanti tambah pulih lagi. Rata-rata indukan itu pulih pasti di saat hamil gitu kan. Nanti dia kalau ini kan kemarin habis dikawinkan, mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan dia udah berubah badan, karena dia makannya luar biasa. Indukan itu kuncinya ketika hamil. Ketika hamil muda dia akan makan luar biasa, ekstra banyaknya gitu kan. Terus kemudian berkaitan dengan pemilihan kalau pejantan penggemukan ya. Pejantan penggemukan itu sekarang tidak bisa kita harus milih Jawa Randu super-superan, itu nggak bisa. Kalau yang di bawah harga 15, sekali lagi. Kalau yang harga 15 itu untuk digemukkan, dibesarkan, menurut saya ideal. Karena harga di atas 15, 16 itu harganya standar, kambingnya juga standar. Kalau di bawah 15, kambingnya kecil-kecil. Nah, ini perlu difahami oleh teman-teman semua ya. Dipahami oleh teman-teman semua. Terus kemudian tempat untuk memesan kambing yang ideal, dimanapun silahkan. Itu dimanapun silahkan. Cari orang yang kita percaya untuk mencari indukan yang betul-betul bagus. Kalau saya ya, kayak di tempat Mas Tole umpamanya, saya itu lebih percaya ke dia, lebih percaya bahwa peternak yang diberikan ke dia itu bagus-bagus. Karena apa?
dia spesialis breeding. Spesialis breeding bagus, memilihkan indukan, kualitas dia tidak mungkin ragu, karena dia tidak mungkin akan jual juga terlalu tinggi, gitu kan? Karena resikonya kalau jual terlalu tinggi pasti kan nanti dia dicap sebagai pedagang yang terlalu mahal. Kalau dikembalikan dia juga masih bertanggung jawab, di lingkungan sini masih bertanggung jawab. Kalau untuk di lingkungan jauh memang tidak, tetapi kalau yang jauh silahkan. Menurut pemahaman yang saya keliling, recommended. Ini recommended, memilihkan indukan bagus-bagus, mau yang harga di atas 18 ya, di atas 18, 19, 2 juta, 2 juta 200, 300 atau 2 juta 500 pasti bagus. Nah, kemudian set yang harus atau strategi yang harus difahami oleh peternak ini, kalau mau breeding tentukan dulu pejantan. Jangan terlalu terjebak mengejar betina bagus tetapi kita keberatan membeli pejantan yang bagus. Kalau betina bagus itu 2,5 juta sudah bagus, sudah dapat. Tapi pejantan yang bagus 7 juta aja bisa belum dapat. Tuh. Orang lebih terjebak mengikuti betina tapi pejantan tidak terbeli. Ini masalah buat pemula, buat orang lain atau yang pengen ternak kambing. Kalau saya pilih dulu pejantannya, mau harga berapa, harga 3 juta atau 4 juta, baru betinanya mengikuti yang standar di bawahnya yang seukuran pejantan tersebut. Tapi kalau kita pilihnya betina 2,5 juta, cari pejantan 4 juta itu kekecilan, nggak cukup. Kalau segini cari pejantan yang 4 juta nggak layak gitu. Layaknya pejantannya ya 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta gitu kan. Bagusnya kalau Jawa Randu disilang apa kalau tidak ketemu Jawa Randu yang super, yang jumbo. Ya PE merah boleh, PE kepala hitam juga boleh gitu. Kalau untuk bur, sekali lagi untuk kambing jenis bur kalau mau disilang, saya sudah memahami berkali-kali di tempat lingkungan teman-teman yang memiliki bur dan silang, ada yang bur Jawa Randu, ada bur macam-macam. Tapi yang bagus pada akhirnya anaknya itu bur disilang dengan kambing Rambon. Rambon itu tingginya sama dengan bur indukannya, tetapi bulatnya luar biasa. Dia bulat seperti bur betina sama, kurang lebih itu. Tapi kalau disilang ini menghasilkan pedaging yang bagus. Kalau dengan kacang pada prakteknya kekecilan, kurang besar indukannya. Tapi kalau dengan Rambon ini ideal untuk silang antara bur dengan kambing Rambon. Kambing Rambon itu hasil persilangan yang lama lah, F1, F2-nya, F3-nya sampai F4-nya itu dari kambing kacang hasil dari silang kambing Rambon. Jadi ketemu kambing Jawa Randu. Jawa Randu disilang dengan kacang, terus kemudian punya kelas tersendiri, punyanya identiknya yaitu Rambon. Kalau di sini orang nggak bingung sih Rambon itu seperti apa. Jawa Randu sudah jelas kelihatan lah secara umum. Tapi Rambon itu menurut saya ideal untuk digemukkan, untuk disilangkan dengan bur. Hasilnya bagus, genetiknya juga bagus, memahami karakter ya, tinggi badan, terus postur gitu kan, terus semuanya lah ya, yang mendekati itu bagusnya dengan Rambon kalau bur disilang, mau disilang. Karena kita ngomong daging ya, sekali lagi kalau Jawa Randu ya bisa saja, semua ada sih banyak yang disilang dengan Jawa Randu karena ingin menghasilkan anak yang lebih besar gitu, lebih besar, bulat gitu. Tapi kan kayak lucu saya itu, hasilnya itu kadang-kadang aneh, bentuknya campuran antara Jawa Randu dengan bur itu aneh gitu loh, kepalanya itu. Walaupun ada yang menghasilkan yang bagus ya tetap ada. Nah, ini catatan ya untuk teman-teman semuanya, peternak dimanapun berada.
kalau mau memulai ternak, sekali lagi cermati, pisahkan antara senang dengan niat untuk beternak. Terus kemudian berkaitan dengan pakan. Pakan itu kalau untuk breeding jangan samakan dengan penggemukan. Sekali lagi, pakan breeding itu lebih fokus, tidak banyak macamnya. Cukup silase, terus kemudian silase daun singkong kalau di sini ya, silase daun singkong. Terus kemudian singkong basah, singkong kering boleh. Bukan silase singkong yang baru dipetik itu, atau dengan rumput gitu kan. Kalau mau dicampur ya paling campur apa sih kalau breeding itu? Tidak banyak. Breeding itu jangan pemirsa itu harus paham. Kambing itu kan ada 4 di dalam itu ada 4 kantong ya yang dibagi-bagi, ada rumen, ada macam-macam itulah ya. Kambing itu bisa memproduksi yang namanya vitamin, memproduksi nutrisi ya, bisa memproduksi, menciptakan nutrisi sendiri di dalamnya. Itulah keistimewaan kambing, memiliki 4 lapisan kantong makanan itu. Ini sehingga kalau di kambing itu breeding nggak usah ribet-ribet, nggak usah banyak macamnya, nggak perlu pakai polar, nggak perlu pakai konsentrat yang banyak-banyak macam-macamnya gitu kan. Ya walaupun mau dikasih, tetapi kan standarnya tidak sama dengan penggemukan. Kalau penggemukan atau pembesaran itu kan karena pengen mempercepat pembesarannya. Umpamanya kita mengejar dia cepat besar, nah itu makanya ada silase daun singkong, ada onggok atau ampas singkong, ada ampas tahu, ada konsentrat, ada polar dan lain semua dicampur. Ada bungkil sawit, ada bungkil kopra, ada macam-macam, ada premik itu dicampur komposisinya, terus dimasukkan ke penggemukan. Itu wajar karena dia jualnya adalah jual besar. Kalau ini kan jualnya breeding itu jual anak, bukan jual ini gemuk atau besarnya gitu kan. Breeding itu kita pengen sehat, cepat besar gitu kan, anaknya sehat. Untuk susu kan, untuk produksi susu banyak katu, daun pepaya, terus macam-macam lah yang bisa menghasilkan susu, produksi susu baik. Nah, breeding itu kalau menyusui ya makanannya harus dijamin, rumput harus dikasih, hijau-hijauan, rambanan dikasih kalau tidak ada daun singkong. Kalau fermentasi, sekali lagi ya fermentasi bisa, jangan takut majir gitu kan, enggak lah, aman. Walaupun di sini jarang fermentasi, banyaknya silase karena di sini daun singkong melimpah, tidak perlu membuat fermentasi kalau di sini, karena fermentasi itu kan di daerah yang notabene tidak banyak rumput atau hijauan segar, sehingga yang kering-kering itu dimanipulasi dengan pemberian prebiotik gitu kan, untuk meningkatkan kualitas mutu makanan di dalamnya yang kita buat itu meningkat gitu kan. Kalau di sini kan tidak ada fermentasi, adanya silase dan campuran bahan-bahan yang lain yang di sini cenderung melimpah, aman gitu kan. Nah, ini catatan buat teman-teman semuanya peternak yang sekali lagi ya harus semangat, harus yakin, jangan terobsesi dengan sesuatunya. Kalau mau breeding ya, sekali lagi, mau breeding sekali lagi, 20 ekor indukan di mana-mana di sini rata. Peternak ngomong untuk penghasilan setahun kalau sudah 1 tahun udah bisa menolong kebutuhan kita. 20 indukan, 20 indukan 2 jantan. Kalau mau beli, sekali lagi mau breeding, beli dulu pejantannya, pilih dulu pejantannya baru ngikuti betinanya. Kalau tidak, maka kita akan kesulitan mencari pejantan. Tuh, ini intinya. Jadi sekali lagi, kalau yang mau kayak gini ya pesen ke Mas Tole boleh gitu kan. Silahkan, mau yang di Jawa, mau di Palembang, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung sendiri, Jawa Tengah, Jawa Timur, harganya stabil, tidak naik, tidak turun. Menurut saya itu recommended dan bisa sebagai acuan untuk
dipilih gitu kan. Persoalan nanti mau kemana itu rezeki masing-masing sih. Rezeki masing-masing, rezeki tidak boleh satu tempat, rezeki itu harus dibagi rata, itu kan. Artinya semua pedagang dimanapun bisa mendapatkan indukan bagus dan harga yang bagus, tidak harus satu pedagang, itu kan. Ini kan hanya apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya alami, gitu kan, bukan untuk harus ke situ gitu. Tetapi apa yang saya alami ya, kalau di sini biar tidak salah lah, tidak salah, tidak ragu. Walaupun jauh kan, untuk menentukan yang jauh itu kan kasihan kalau pilihannya salah. Kalau jauh kan, kalau kemudian saya menentukan ini sini bagus, maka aman, recommended, aman, terpercaya, dan pokoknya sip. Oke, terima kasih. Salam ngarit, semangat.
Salam sukses, salam waras, salam sehat.